Pernah sadar nggak sih, setiap kali kita habis mandi lama, berenang, atau bahkan cuma cuci piring, yari-yari, tangan dan kaki kita tiba-tiba berubah jadi keriput. Kayak kismis gitu. Aneh ya, tapi yang lebih aneh lagi, kenapa cuma jari tangan sama jari kaki? Kenapa paha, lengan, atau punggung kita nggak ikut keriput? Selama ini, kita mungkin udah diajarin satu jawaban yang kedengarannya sederhana dan masuk akal. Tapi ternyata, jawaban itu keliru besar. Siap-siap. Karena fakta yang akan kita bongkar hari ini, bakal mengubah cara pandang kamu tentang tubuhmu sendiri. Oke, mari kita mulai dengan mitos terbesar yang selama ini kita percaya. Kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, percaya kalau jari kita keriput itu karena kulit menyerap air. Mirip kayak spons yang mengembang kalau kena air, kulit kita dianggap melakukan hal yang sama. Logis kan? Tapi ternyata, itu salah total. Kalau kita pikir-pikir lagi, ada beberapa bukti yang langsung mematahkan teori ini. Pertama, kulit manusia itu pada dasarnya dirancang untuk kedap air. Kalau kulit kita gampang menyerap air, setiap kali kita mandi, atau hujan-hujanan, tubuh kita bisa bengkak semua dong. Aneh kan? Kedua, ada bukti medis yang sangat kuat. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang mengalami kerusakan saraf pada jari-jarinya, ternyata jarinya tidak akan keriput meskipun direndam dalam air untuk waktu yang lama. Ini adalah petunjuk besar. Kalau keriput itu murni karena reaksi fisik kulit terhadap air, seharusnya kondisi saraf nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi nyatanya, pengaruhnya besar. Ini membuktikan bahwa proses keriput ini bukanlah reaksi pasif yang terjadi begitu saja, melainkan sebuah respons aktif yang dikendalikan oleh sistem tubuh kita. Jadi, ini bukan sekadar kulit yang kebanjiran air. Ada sesuatu yang jauh lebih cerdas sedang terjadi di balik layar. Nah, dari sinilah misteri mulai terungkap. Para ilmuwan menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, otak kitalah yang secara sengaja memerintahkan jari-jari kita untuk menjadi keriput. Ini bukan kecelakaan, ini adalah sebuah perintah. Prosesnya begini, saat jari-jari kita terendam air dalam waktu yang cukup lama, reseptor di kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal ini bilang, "Hei, kita berada di lingkungan yang basah dan licin nih." Menerima sinyal ini, otak kemudian memberikan perintah balik melalui sistem saraf otonom. Perintahnya adalah untuk menyempitkan pembuluh darah yang ada di ujung jari tangan dan kaki kita. Ketika pembuluh darah ini menyempit, volume aliran darah di area tersebut jadi berkurang drastis. Akibatnya, volume daging di bawah kulit jari kita ikut menyusut. Nah, karena volume di dalamnya berkurang, tapi luas, permukaan kulitnya tetap sama, kulit yang tadinya kencang, jadi kehilangan bantalannya, dan akhirnya mengerut, membentuk oler-oler keriput yang kita lihat. Jadi, kesimpulannya sangat jelas, dan berlawanan dengan apa yang kita kira selama ini. Jari kita keriput bukan karena air meresap masuk, tapi justru karena darah ditarik keluar dari ujung jari kita atas perintah otak. Ini adalah sebuah mekanisme aktif, bukan reaksi kimia pasif. Sekarang, muncul pertanyaan yang paling penting. Buat apa sih tubuh kita repot-repot melakukan semua ini? Apa gunanya jari yang keriput? Ternyata, jawabannya sangat jenius dan berkaitan langsung dengan cara kita bertahan hidup. Jari yang keriput berfungsi untuk memberikan kita cengkeraman yang lebih baik pada benda-benda yang basah dan licin. Coba bayangkan, kerutan-kerutan di jari kita itu bekerja persis seperti pola tapak pada ban mobil atau alur di sol sepatu gunung. Fungsinya ada dua. Pertama, alur-alur ini menciptakan saluran-saluran kecil yang membantu mengalirkan air keluar dari antara jari kita dan permukaan benda yang kita pegang. Kedua, tekstur yang tidak rata ini meningkatkan gesekan secara signifikan. Hasilnya, pegangan kita jadi jauh lebih kuat dan tidak mudah selip. Para peneliti bahkan sudah melakukan eksperimen untuk membuktikan hal ini. Mereka meminta sekelompok orang untuk memindahkan benda-benda basah, seperti kelereng atau batu, dari satu wadah ke wadah lain. Hasilnya sangat konsisten. Orang-orang tersebut bisa memindahkan benda basah dengan jauh lebih cepat dan lebih kuat ketika jari-jari mereka dalam kondisi keriput dibandingkan saat jari mereka masih halus. Ini adalah bukti nyata bahwa keriput di jari
bukanlah efek samping yang aneh, melainkan sebuah fitur fungsional yang sangat berguna. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita akan sadar bahwa ini adalah sebuah bentuk adaptasi evolusi yang luar biasa. Artinya, jari keriput bukanlah sebuah keanehan atau kecelakaan, tapi sebuah fitur unggulan yang diturunkan oleh nenek moyang kita selama jutaan tahun. Coba bayangkan, kehidupan manusia purba. Mereka sangat bergantung pada lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Mereka harus mencari makanan di sungai yang deras, berjalan di atas bata-bata yang licin, atau mungkin memegang ikan hasil tangkapan yang sangat basah dan licin. Dalam kondisi seperti itu, cengkeraman yang kuat adalah segalanya. Tanpa kemampuan jari untuk mengeriput, pegangan mereka akan menjadi sangat lemah. Risiko tergelincir, jatuh, atau kehilangan makanan akan sangat tinggi. Dengan adanya fitur jari keriput ini, mereka jadi lebih aman, lebih efisien dalam mencari makan, dan pada akhirnya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka. Jadi, setiap kali jari kita keriput, kita sebenarnya sedang menyaksikan warisan evolusi dari para leluhur kita. Lalu, kenapa jari kaki juga ikut keriput? Jawabannya sederhana. Karena fungsinya persis sama dengan jari tangan. Keriput di jari kaki membantu kita mendapatkan pijakan yang lebih stabil di permukaan yang basah. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko terpeleset saat kita berjalan di pinggir sungai, di bebatuan basah, atau bahkan di lantai kamar mandi yang licin. Keriput ini meningkatkan cengkeraman kaki kita ke permukaan, memberikan stabilitas ekstra. Itulah sebabnya, sama seperti tangan, keriput ini hanya muncul di ujung jari kaki, bukan di punggung kaki, tumit, atau betis. Karena area itulah yang paling krusial untuk menjaga keseimbangan di permukaan licin. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa butuh waktu beberapa menit sampai jari kita jadi keriput? Kenapa nggak langsung keriput begitu kena air? Ini juga bagian dari kecerdasan sistem tubuh kita. Otak perlu konfirmasi dulu. Apakah kita benar-benar berada di lingkungan basah untuk waktu yang cukup lama, sehingga perlu mengaktifkan mode cengkeraman basah ini? Kalau kita cuma terciprat air sedikit, atau cuci tangan sebentar, tentu tidak efisien jika tubuh langsung mengubah kondisi jari kita. Proses penyempitan pembuluh darah ini butuh energi. Jadi, tubuh menunggu beberapa saat, biasanya sekitar 5-10 menit terendam air, sebelum memutuskan untuk mengaktifkan fitur ini. Ini adalah sistem yang efisien. Terakhir, kenapa setelah kita kering, keriputnya hilang? Lagi-lagi, ini adalah soal efisiensi. Begitu kulit kita tidak lagi mendeteksi adanya air atau lingkungan basah, sinyal bahaya berhenti dikirim ke otak. Otak pun menganggap ancaman licin sudah berlalu. Maka, otak akan memerintahkan pembuluh darah di ujung jari untuk kembali normal, melebar seperti semula. Aliran darah kembali lancar. Volume di bawah kulit kembali terisi penuh, dan kulit jari kita pun kembali halus dan kencang, seperti sedia kala. Sederhana, efisien, dan sangat pintar kan? Jadi, lain kali kalau kamu melihat jari-jarimu keriput setelah mandi lama atau berenang, ingatlah satu hal ini. Itu bukanlah tanda kelemahan atau kerusakan pada kulitmu. Sebaliknya, itu adalah bukti nyata betapa cerdasnya tubuhmu bekerja secara otomatis untuk melindungimu. Tanpa kita sadari, tubuh manusia dipenuhi dengan berbagai fitur tersembunyi yang luar biasa, yang dirancang untuk membuat kita lebih aman dan mampu bertahan hidup di berbagai kondisi. Ini adalah salah satu rahasia kecil yang menunjukkan kehebatan mesin biologis yang kita sebut tubuh. Kalau kamu baru tahu fakta ini dan merasa takjub sama seperti saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali rahasia tubuh manusia lain yang lebih gila dan menakjubkan dari ini yang akan kita bongkar bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.